Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Damayanti Rahma dengan NIC CP093, berasal dari Universitas Erlangga, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul manufaktur pada UDU 16, yang dimana langsung saja eh, pada pembahasannya terhadap modul manufaktur terdapat tabel of content. Yang pertama yaitu pada pendahuluan, dan yang ada pada pendahuluan yaitu latar belakang, lalu rumusan masalah, lalu terdapat tujuan. Lalu untuk yang kedua yaitu ada pembahasan, yang dimana akan dibahas tentang apa itu modul manufaktur dan kegunaannya. Lalu yang kedua, langkah-langkah dalam membuat bill of material dengan produk sampingan. Lalu yang terakhir yaitu akan dibahas apa itu repairs dan langkah-langkah melakukan repairs. Nah, di sini langsung saja kita pada yang pertama yaitu pendahuluan pada latar belakang, yang dimana Odoo merupakan sebuah software ERP dengan memiliki banyak modul dan fitur yang bermacam-macam. Seperti pada contoh kali ini, fitur yang dibahas yaitu fitur manufaktur. Pada fitur manufaktur ini, Odoo menyediakan solusi untuk mengatasi permasalahan manajemen perencanaan proses produksi dalam suatu kegiatan operasional perusahaan. Lalu pada fitur manufaktur dibuat karena sesuai dengan namanya, nama perusahaan manufaktur sendiri, yang dimana berkecimpung pada pengolahan bahan produksi menjadi bahan setengah jadi maupun menjadi produk jadi guna mendapatkan nilai jual. Nah, langsung saja untuk berikutnya. Di sini terdapat rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan modul manufaktur. Yang kedua yaitu bagaimana cara melakukan pembuatan bill of material atau BOM melalui produk sampingan. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana cara melakukan repairs pada modul manufaktur. Lalu di sini juga terdapat batasan-batasan penulisan, yang dimana ruang lingkup pembahasan hanya akan dibahas pada dua fitur saja, yang dimana fitur manufaktur yang dibahas yaitu fitur create BOM dengan produk sampingan serta cara melakukan repairs. Nah, di sini langsung saja kita pergi ke modul, maksud saya pergi ke pembahasan berikutnya. Nah, sebelum kita melakukan create BOM maupun melakukan repairs, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu modul manufaktur yang ada pada Odoo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul manufaktur pada Odoo, yang dimana modul ini adalah modul yang berguna untuk mengelola manajemen perencanaan proses produksi pada suatu perusahaan manufaktur. Nah, pada tipe perusahaan manufaktur sendiri, lebih banyak berfokus pada proses bisnis dalam pembuatan barang jadi maupun barang setengah jadi yang nantinya bernilai dan layak untuk dijual. Modul manufaktur pada Odoo dapat mengelola sebuah tipe perusahaan manufaktur dengan menyediakan berbagai fitur dan menu seperti melacak work in progress, melacak sumber daya yang tersedia, membuat rencana produksi, serta membuat total pembiayaan secara otomatis.
Selain itu, pada fitur manufaktur sendiri juga tersedia menu untuk membuat dan menentukan bill of material dari sebuah produk. Lalu, tujuan lain dari modul manufaktur yaitu bisa digunakan untuk mengatur jadwal dari manufacturing order dan membuat laporan tentang realisasi produksi pada sebuah perusahaan manufaktur secara otomatis. Nah, di sini kita akan langsung saja melakukan create BOM dengan produk sampingan. Namun, sebelum melakukan create BOM, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dan arti dari BOM atau Bill of Material. Nah, Bill of Material sendiri adalah sebuah daftar bahan mentah atau bahan untuk produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk jadi maupun produk setengah jadi. Nah, dalam pengertian lain, BOM adalah sebuah dokumen yang mengandung informasi mengenai produk jadi dan semua komponen penyusun produk tersebut atau bahan bakunya. Selain itu, pada Bill of Material terdapat komponen atau bahan baku yang dibutuhkan per unit dan komponen yang perlu dibeli maupun komponen yang perlu dibuat. Tidak hanya memberikan detail mengenai bahan untuk produksi, namun BOM ini juga bisa berisi tentang biaya yang dibebankan dalam proses produksi, serta daftar bahan yang perlu dikeluarkan oleh bagian produksi untuk perakitan produk. Dalam pembuatan BOM di software Odoo sendiri terdapat beberapa tipe. Seperti salah satu contohnya yang sekarang akan saya lakukan yaitu membuat BOM dengan produk sampingan atau bisa disebut by product. Produk sampingan atau by product merupakan sebuah produk yang dituliskan pada bill of material selain produk utamanya yang akan digunakan untuk sebuah proses produksi. Pada by product atau produk sampingan, tidak ada biaya yang akan dialokasikan, namun hanya stok hand saja yang akan tercatat pada BOM. Nah, di sini langsung saja kita akan menerapkan langkah-langkah cara pembuatan BOM dengan produk sampingan. Nah, ini langkah yang pertama, kita harus login terlebih dahulu pada database Odoo yang sudah kita buat. Lalu di sini kita harus menginstal modul atau fitur manufaktur dengan cara mengetikkan pada search bar yang ada pada menu apps Odoo 16. Nah, di sini kebetulan saya sudah melakukan install pada modul manufaktur. Lalu langsung saja kita menuju modul manufaktur. Nah, di sini akan ditampilkan tentang daftar eh, dokumen manufacturing order di halaman utamanya. Lalu di sini kita akan melakukan create BOM dengan produk sampingan. Langsung saja klik menu produk, lalu klik sub menu produk
yaitu submenu Bills of Material. Nah, selanjutnya di sini juga ditampilkan daftar dari apa saja Bill of Material yang sudah dibuat. Lalu kita mencoba untuk membuat baru dengan menggunakan produk sampingan. Langsung saja klik New. Lalu akan ditampilkan form Bills of Material yang baru. Di sini kita langsung saja mengisi tiap-tiap field yang ada sesuai dengan kebutuhan. Nah, langsung saja di sini untuk produknya kita coba isikan corner desk, left seat. Lalu untuk produk variannya ini juga bisa dikosongi ataupun diisi apabila produk varian itu ada. Lalu untuk kuantitinya kita isi 2 atau sesuai kebutuhan yang ada. Lalu untuk reference, ini kita bisa kosongi saja. Lalu untuk BOM type, itu kita pilih yang manufacture this product. Lalu di sini untuk komponennya sendiri, kita coba customizable desk. Kuantitinya kita coba 1. Lalu di sini untuk by product kita add line. Contohnya saja seperti screw di sini. Apabila sudah kita klik di sembarangan tempat, maka dokumen bill of material ini akan tersimpan dengan secara otomatis. Nah, jika sudah di sini kita dapat melihat bill of material baru yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan by product screw. Nah, mungkin cukup sekian untuk langkah-langkah dari pembuatan bills of material dengan menggunakan produk sampingan. Lalu di sini saya akan melanjutkan dengan pada fitur repairs. Nah, untuk yang selanjutnya ini pada fitur repairs. Fitur repairs ini adalah modul tersendiri dan terpisah dari modul manufaktur. Namun modul repairs masih terintegrasi dengan modul manufaktur maupun modul inventory yang ada pada UDU 16. Nah, modul repairs sendiri adalah modul yang disediakan oleh UDU yang membantu manajemen dalam mengatasi kerusakan produk karena penyimpanan jangka panjang dalam sebuah inventaris perusahaan. Dan fungsi modul repairs ini juga membantu untuk memberikan manajemen layanan perbaikan produk dengan garansi yang didapatkan dari produk itu sendiri. Nah, dan fitur ini juga mendukung penggunanya untuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak sebagian maupun rusak seluruhnya. Pada modul repairs ini tidak hanya menawarkan layanan kepada pelanggan saja, namun juga dapat digunakan oleh produsen produk itu sendiri. Nah, langsung saja ke langkah-langkah bagaimana
cara menggunakan modul repairs itu sendiri. Nah, untuk menggunakan modul repairs itu sendiri, cara awalnya sama, kita harus melakukan login database terlebih dahulu pada Udo 16. Lalu di sini kita menuju menu apps. Apabila belum mengaktifkan modul repairs, maka kita aktifkan terlebih dahulu modul repairs tersebut dengan cara mencarinya di search bar menu apps. Nah, di sini saya sudah melakukan install pada modul repairs dan langsung saja saya menuju modul repairs. Nah, di sini pada modul repairs akan ditampilkan dokumen-dokumen repair order yang sudah dibuat pada sebelumnya. Apabila kita akan membuat baru, maka langsung saja klik New. Nah, di sini akan ditampilkan formulir repair order, repair orders. Lalu kita isikan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, di sini juga terdapat status pada repair ordernya. Di sini masih berstatus quotation. Maksudnya kita membuat quotationnya terlebih dahulu. Sini untuk repair description-nya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Lalu untuk product repair, product to repair ini adalah produk yang akan diperbaiki nantinya. Kita coba saja produk large test. Lalu untuk produk kuantitinya, berapa banyak sih produk yang akan di repair, yang akan diperbaiki nantinya. Kita coba 2. Lalu untuk customer-nya kita menggunakan Azure Interior. Lalu untuk sales order-nya ini juga bisa dikosongkan. Untuk return juga bisa dikosongkan. Lalu untuk schedule date kita gunakan tanggal sekarang. Lalu untuk responsible kita gunakan otomatis saja jadi Michael admin. Lalu untuk location ini kita gunakan pada location WH stock. Jadi maksudnya untuk location adalah lokasi di mana produk tersebut mengalami kerusakan. Lalu untuk warranty expiration. Lalu untuk invoice metodenya bisa dipilih no invoice before repair sebelum perbaikan maupun after repair setelah perbaikan. Nah, apabila sudah, sini kita isi pada tab parts. Kita ini type-nya add, menambah atau mengurangi. Lalu untuk produknya kita isi begini. Lalu untuk kuantitinya sudah otomatis 2. Untuk tax-nya bisa menggunakan tax atau tidak. Nah, apabila sudah, kita beralih kepada tab operation. Ini kita isikan repair service. Nah, jika sudah terisi parts dan operation-nya, untuk repair note dan quotation note ini optional saja, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Untuk
Apabila parts dan operasinya sudah terisi, maka langsung saja kita melakukan klik confirm repair. Ataupun juga dapat melakukan send quotation pada customer. Nah, apabila kita mengganti untuk produknya saja, nanti satu quotation untuk kuantitinya, kita klik confirm repair. Nah, apabila setelah melakukan confirm repair, eh, di sini statusnya berubah menjadi confirm. Lalu di sini kita bisa melakukan klik start repair untuk memulai perbaikan. Untuk perbaikan yang tidak jadi, bisa dilakukan klik cancel repair. Lalu kita start repair. Nah, di sini statusnya berubah menjadi under repair. Lalu apabila perbaikan sudah selesai, kita klik end repair. Apabila perbaikan sudah selesai, maka status yang berubah akan menjadi to be invoice. Nah, untuk pembuatan repair orders, langkahnya cukup sampai di sini karena apabila kita teruskan sampai credit invoice, nantinya akan langsung terhubung pada pembayaran dan modul akuntansi untuk melakukan pembayaran setelah perbaikan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf maupun ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.